Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Hilmi, staf humas RSI Atin Nusa Danggawi sekaligus host podcast kali ini. Nah, hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan poli rehabilitasi medik atau fisioterapi yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi. Yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita yaitu Dr. Rahman Wijaya, SPKFR. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke dan pasien nyeri. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Ya dokter, untuk intronya bisa perkenalan dulu ke Sobat Atin kita semua yang menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Atin, perkenalkan saya Dr. Rahman Wijaya, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sehari-hari saya bertugas di RS Atin Husada. Apabila Sobat Atin ada masalah, keluhan yang berhubungan dengan rehabilitasi medik, monggo, saya selalu siap menerima Anda di RSI Atin Husada Ngawi. Nah, dokter bisa dijelaskan secara singkat dok terkait ruang lingkup dari rehabilitasi medik? Pada dasarnya adalah rehabilitasi medik adalah merupakan suatu layanan kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi adanya gangguan fisik dan fungsi di mana yang diakibatkan oleh sakit atau cedera dengan paduan intervensi medik, keterapian fisik, keteknisan medis, ataupun rehabilitatif yang tujuannya adalah untuk mengupayakan dan mengembalikan kemampuan fungsi secara optimal. Jadi lingkupnya adalah upaya-upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu adalah bagian dari rehabilitasi medik. Adapun tujuan dari rehabilitasi medik ini ada 3, yaitu yang pertama mencegah, mengurangi, dan melatih. Istilahnya mencegah, jadi tujuan di sini yang pertama adalah mencegah agar tidak terjadi gangguan fisik ataupun kecacatan yang lebih apabila terjadi sakit atau cedera. Kemudian mengurangi, intinya di sini adalah mengurangi terjadinya kecacatan ataupun gangguan fisik dan fungsi apabila terjadi sakit atau cedera. Kemudian yang ketiga adalah melatih. Bila sudah terjadi gangguan fisik dan fungsi ataupun kecacatan, maka akan kita latih seoptimal mungkin mengembalikan fungsi-fungsi daripada pasien sehingga bisa beraktivitas kembali walaupun dengan keterbatasan dan tidak tergantung oleh orang lain. Oke, dokter, pada kondisi apa saja dok pasien bisa ditangani oleh rehab medik? Jadi umumnya pasien-pasien rehabilitasi medik itu mulai dari bayi sampai orang tua. Jadi mulai dari bayi misalnya dengan kasus-kasus yang gangguan akibat persalinan sehingga terjadi kelumpuhan di lengan, itu bisa diterapi di rehabilitasi medik. Untuk anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang itu juga bisa kita lakukan terapi di rehabilitasi medik. Kemudian pasien-pasien yang usia dewasa muda, misalnya pasca operasi ataupun cedera-cedera olahraga, itu juga bisa kita lakukan terapi di bagian rehabilitasi medik. Untuk orang-orang yang lansia ataupun orang-orang tua, misalnya dengan kejadian yang seperti pasca stroke itu kan banyak, itu juga bisa kita lakukan terapi di rehabilitasi medik. Di samping itu juga pada lansia biasanya umumnya terjadi osteoartritis atau pengapuran sendi ataupun keropos tulang, osteoporosis. Nah, ini biasanya mengakibatkan nyeri. Nah,
kasus-kasus ini banyak sekali di rehabilitasi medik, jadi bisa juga kita lakukan terapi untuk kasus-kasus ini. Oke, tadi dokter menyebutkan bahwa ada pasien pasca stroke dan pasien nyeri ya dok. Mengapa pasien tersebut perlu melakukan rehab medik dok? Jadi untuk pasien-pasien pasca stroke dan nyeri ini perlu kita lakukan terapi dari rehabilitasi medik. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tujuan dari rehabilitasi medik ini adalah yang pertama adalah mencegah terjadinya kecacatan atau gangguan fungsi dan fisik penderita. Kemudian yang kedua adalah mengurangi terjadinya kecacatan, jangan sampai terjadi berlebihan, bisa kita cegah. Kemudian yang ketiga adalah melatih. Jadi melatih apabila sudah terjadi kecacatan gangguan fisik, misalnya pada pasien-pasien pasca stroke ataupun nyeri, itu kan bisa juga terjadi kecacatan atau gangguan fisik, maka kita latih seoptimal mungkin agar penderita itu bisa kembali lagi beraktivitas walaupun dengan keterbatasan. Oke, bagaimana proses rehab medik itu dok? Jadi untuk proses rehabilitasi medik biasanya kita kerjasama dengan spesialis lain, kita berkolaborasi, bisa kita lakukan mulai dirawat inap. Jadi dirawat inap kita lakukan rehabilitasi medik sedini mungkin agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan fisik maupun fungsi tadi. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk di poli rawat jalan juga. Jadi terjadi kesinambungan antara waktu dengan waktu yang terjadi kesinambungan waktu ya. Jadi sehingga nantinya diharapkan itu tadi hal-hal yang menyebabkan gangguan fisik dan fungsi serta kecacatan itu bisa terkurangi maupun bisa dicegah. Oke, terapi yang biasanya dilakukan di poli rehab medik itu apa aja dok? Jadi di rehabilitasi medik di Atin Husada ini kita banyak macam terapi ya, untuk misalnya pasien-pasien pasca stroke maupun nyeri ini yang pertama bisa kita lakukan latihan atau exercise. Exercise ini banyak macamnya, bisa kita lakukan latihan penguatan, latihan fleksibilitas, latihan kelenturan, itu macam-macamnya. Latihan mobilisasi pada pasien-pasien pasca stroke yang mungkin ada terjadi kecacatan, kelumpuhan separuh badan, itu juga kita lakukan di sini. Di samping itu juga apabila pasien-pasien pasca stroke ada yang mengalami gangguan nyeri ataupun mungkin pasien-pasien yang tidak ada riwayat stroke tapi ada gangguan nyeri, bisa juga kita lakukan terapi dengan modalitas yang ada di RSI Atin Husada ini. Misalnya ada SWD, short wave diathermy, ada MWD, microwave diathermy, ada juga ultrasound diathermy, ada juga TENS, elektrostimulasi, ada infrared, dan macam-macam. Bila memang diperlukan bisa juga dilakukan tindakan seperti injeksi guiding dengan USG maupun siam. Untuk terapi-terapi ini apakah membutuhkan waktu pemulihan yang lama dok? Jadi untuk terapi pada penderita ini biasanya memang membutuhkan waktu, tapi ada juga yang cepat dan ada juga yang lambat. Jadi tergantung kasusnya masing-masing, tidak bisa di generalisir semuanya lambat, belum tentu, ada juga yang cepat, ada juga yang lambat. Jadi tergantung masing-masing kasus. Kelebihan pasien yang melakukan rehab medik daripada yang tidak melakukan dok? Jadi kelebihan pasien-pasien yang kita lakukan rehabilitasi medik secara dini yaitu tadi, yang pertama sesuai tujuannya tadi, bisa tercegah terjadinya gangguan fisik dan fungsi ataupun kecacatan tadi. Itu kalaupun sudah ada yang kedua adalah mengurangi, jadi bisa dikurangi gangguan fisik maupun fungsi serta kecacatan tadi. Dan yang ketiga, tetap kita latih walaupun sudah ada kecacatan, tetap kita latih, kita optimalkan sehingga penderita bisa beraktivitas lagi.
walaupun dengan keterbatasan, tapi bisa melakukan secara optimal. Jadi intinya dengan terapi rehabilitasi medik secara dini, secara awal, semua hal-hal yang tidak kita inginkan bisa minimal tercegah atau kita kurangi. Bisa dijelaskan Sobat Atin, Dok, tips kegiatan atau latihan untuk pasien pasca stroke atau pasien nyeri yang bisa dilakukan di rumah? Jadi sebenarnya tips ini khusus ya. Jadi tiap pasien-pasien pasca stroke atau nyeri ini akan kita berikan latihan-latihan khusus nanti kalau misalnya berobat di Atin Husada ini. Jadi pasien-pasien stroke itu kan banyak masalahnya, misalnya ada yang lumpuh separuh, kemudian ada gangguan bicara ataupun gangguan menelan. Jadi nanti kita berikan tip-tip khusus untuk bisa latihan di rumah selain dilakukan di RSI Atin ini. Sedangkan untuk nyeri juga ada kasus-kasus tertentu yang harus kita berikan latihan khusus dan bisa dilakukan di rumah. Jadi tiap-tiap kasus akan berbeda latihannya, tipsnya. Maka jika Anda ada masalah dengan pasca stroke ataupun nyeri, monggo bisa berobat ke Atin, nanti akan kita berikan tips-tips khusus untuk latihan di rumah maupun kita optimalkan untuk terapinya. Oke, terima kasih dokter atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Semoga untuk Sobat Atin yang mendengar bisa memberikan manfaat terkait podcast ini untuk Sobat Atin. Nah, terakhir Dok, apakah dokter ada tambahan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada Sobat Atin kita semua? Ya, terima kasih. Halo Sobat Atin, apabila Anda mengalami masalah seperti pasca stroke ataupun nyeri, bisa datang langsung ke Atin Husada. Kami berikan layanan yang terbaik, profesional, dan sepenuh hati. Baik, apabila Sobat Atin memiliki keluhan pasca stroke, nyeri, atau gangguan fungsi tubuh akibat cedera, kecelakaan, atau penyakit tertentu, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis rehabilitasi medik dan lakukan konsultasi terkait pencegahan dan penanganan terbaik. Nah, silakan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Dr. Rahman Wijaya, SPKFR, memiliki jadwal praktik hari Senin sampai Sabtu, pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, RSI Atin Husada Ngawi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau KIS, serta asuransi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.